Baik, terima kasih Frater, Bapak Ibu. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Kok kayaknya kurang semangat ya? Apa karena waktunya sudah sore? Ini kan sudah siang tapi semangatnya harus pagi ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Baik, terima kasih. Silakan Bu Leti. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya yang hari ini akan melaksanakan diskusi. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Pak Tantang. Pak Tantang, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih Bu Eni. Mereka Bapak Ibu, kita awali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pada kesempatan siang hari ini kami boleh berkumpul bersama di sini untuk belajar bersama. Tuhan sertailah dalam segala proses yang akan terjadi hari ini. Semoga apa yang baik dalam pertemuan ini juga kami dapat laksanakan dalam tugas keseharian kami sebagai pendidik di SMP Yesus Metro ini. Terpujilah nama Tuhan dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Tamtam yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Frater, Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir di sini untuk berdiskusi bersama. Nah, di sini saya Eni Nugroho dari SMP Yosudarso Metro, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4. Adapun tujuan dari forum ini yaitu kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, ini ada pertanyaan ringan. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu contohnya seperti apa sih? Silahkan. Menurut Bapak Ibu, contoh dari budaya positif itu seperti apa? Pak Tantang sepertinya sudah di ujung sini mau menyampaikan gitu. Monggo Pak Tantang, mau pakai mikrofon atau tidak? Tidak usah, Pak. Oh iya, silahkan Pak Tantang. Budaya positif itu hal yang baik yang saya bisa dilakukan di sekolah. Pertama, berkaitan dengan ketika kita berjumpa dengan murid kita atau dengan rekan-rekan. Oke, baik, terima kasih Pak Tantang. Ada tambahan lain dari Bapak Ibu guru semuanya? Pak Gegas? Silakan Pak Gegas. Ada tambahan? Budaya positif ya, Pak Tantang akan berjelas positif itu budaya yang baik. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan dan kita semua juga pasti tahu lah ya budaya positif itu apa. Budaya positif adalah segala sesuatu yang baik yang nantinya akan diterapkan di sekolah kita. Tuh. Lalu nanti yang akan dibahas dalam pembahasan budaya positif ini, yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, sekarang kita kan mulai dengan pembelajaran yang bervariasi, terutama pada proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran sekarang itu menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru,
yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti di sini yang perlu ditekankan adalah kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita semuanya sudah tahu. Apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Kan ada lagunya juga yang setiap hari kita nyanyikan ke anak-anak, ya kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh ada gerakannya ya. Ini kita seperti anak TK lagi ya, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita nanti bisa memberikan kepada anak murid kita, lalu dihafalkan, diterapkan, lalu nanti menjadi karakter mereka, gitu ya. Pasti semua Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Sekarang berdiri dulu supaya tidak mengantuk ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu setiap hari kita sampaikan ke anak-anak yang menjadi kebiasaan yang akhirnya nanti akan menjadi karakter mereka. Nah, ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Nah, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau bukan eksternal ya. Lalu disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu bukan sogokan, ancaman ataupun hukuman. Lalu berkaitan dengan itu ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun fisiologis. Ya, apa saja dasar kebutuhan manusia? Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, fisiologis. Ya, contohnya adalah kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Selain itu, kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan
untuk rasa aman. Lalu yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu tentunya pasti akan dibutuhkan juga, yaitu diterima di kelompoknya atau di komunitas. Biasanya anak-anak merasa bahwa dia kurang diterima, akibatnya mengakibatkan mereka berperilaku yang tidak sesuai gitu ya. Lalu selanjutnya ada penguasaan. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Dalam hal ini, setiap murid itu mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, kemudian menjadi terampil dan diakui atas ketercapaiannya dalam keterampilan mereka. Diberi kesempatan untuk membuat keputusan hal-hal penting di dalam hidupnya. Lalu yang keempat, contohnya adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal baru. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Contohnya, guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tetapi kenyataannya kita di sekolah kita kan seringkali menemukan anak-anak yang satu, jahil. Lalu yang kedua, suka marah. Lalu yang ketiga, emosi. Lalu yang keempat, suka cari perhatian. Dengan perilaku anak-anak yang seperti itu, kemungkinan anak-anak kita kebutuhan dasarnya kurang. Salah satu dari kebutuhan dasar anak tersebut kurang. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Yaitu memberikan kelima dasar kebutuhan tersebut terhadap anak kita, supaya anak kita tidak caper, supaya anak kita tidak mencuri. Apalagi sekarang banyak ya anak-anak yang kurang perhatian dari keluarganya, sehingga pada saat di sekolahan mereka itu melakukan sesuatu hal yang memang tidak baik dilakukan. Itu karena apa? Kemungkinan kebutuhan dasarnya itu, kelima kebutuhan dasar itu mungkin tidak terpenuhi. Begitu ya Bapak Ibu? Pernah menemukan anak-anak kita yang agak menyimpang? Pernah ya? Nah, itu kenapa? Mungkin mereka kurang terpenuhi 5 kebutuhan dasar. Apakah itu hanya terjadi pada siswa kita? Tidak. Kita sebagai guru juga seperti itu, karena kita memiliki kebutuhan dasar juga. Ya, kalau kita sering marah-marah, kita tiba-tiba bad mood, kita tiba-tiba gak jelas kenapa. Nah, itu mungkin kelima dasar kebutuhan itu kurang terpenuhi, gitu kan? Maka kita tidak boleh menuntut siswa untuk kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, kita sendiri dulu yang harus memberikan contoh kepada mereka. Begitu. Lalu selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu ada motivasi internal dan motivasi eksternal, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jika di sekolahan kita menemui siswa yang dia melakukan motivasi internal eksternal, misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti tugas kita adalah harus menciptakan motivasi internal supaya mereka tidak ke motivasi eksternal. Biasanya
Siswa itu kan melakukan sesuatu karena ada sebabnya. Tapi baiknya kita sebagai seorang guru ya harus memotivasi mereka supaya mereka bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri, sehingga tumbuh motivasi intrinsik atau internal. Ya, kalau tadi motivasi internal eksternal itu ada dua, yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka konsep disiplin tersebut disebut dengan identitas gagal. Ya, identitas gagal. Nah, biasanya identitas gagal itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu sifatnya yang pertama menyakitkan, yang kedua membuat murid tidak nyaman, membuat murid takut, membuat murid itu merasa tertekan dan terpaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin kita semua sudah pernah ya namanya menghukum murid. Sudah pernah semua ya? Mungkin di awal-awal kita sudah pernah menghukum murid, tapi ternyata hukuman itu memang tidak baik untuk perkembangan baik fisik atau psikologisnya ya. Lalu yang dimaksud dengan identitas gagal itu selain hukuman itu ada penghargaan. Nah, selama ini kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa-siswa kita supaya mereka termotivasi untuk mendapatkan mungkin peringkat, mungkin nilai yang tinggi, tapi ternyata itu tidak baik. Karena apa? Karena tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Lalu yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi dia itu mau bekerja, mau menghasilkan sesuatu karena dia ingin mendapatkan hadiah. Dia ingin mendapatkan pujian tersebut. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau dulu indikator anak yang sukses, indikator anak yang pintar adalah anak tersebut mendapatkan ranking 1. Padahal sekarang kalau dilihat yang namanya kemampuan itu bukan hanya dilihat dari segi kognitif saja, tapi semuanya harus dilihat. Lalu selain itu, penghargaan ternyata merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia karena tidak mempunyai motivasi intrinsik tadi, dia hanya mau melaksanakan tugasnya kalau mendapatkan imbalan. Begitu. Lalu kalau konsep disiplin dengan identitas itu berarti tadi motivasi intrinsik ya atau internal. Itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid dapat menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sementara kalau restitusi atau konsep disiplin, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar tentang konsep restitusi atau restitusi. Ya,
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi apa saja? Yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Lalu yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaan contoh kasus siswa yang sering datang terlambat. Ada 3 perlakuan, yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman, guru, misalnya nih, guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional, misal seperti itu. Atau siswa lari di lapangan basket, siswa suruh lari ke lapangan basket saat dia terlambat hadir ke sekolah. Lalu siswa membersihkan toilet, siswa push up, siswa berlari mengelilingi lapangan, itu yang disebut dengan hukuman. Kalau konsekuensi, memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sementara kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga ini, kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan itu yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi, atau tiga-tiganya mungkin? Kita sudah melakukan tiga-tiganya? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Oke, yang kedua, menggantikan kertas temannya yang basah karena tercoret. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Lalu yang keempat, berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lalu yang kelima, berlari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman apa? Konsekuensi. Coba yang hukuman tunjuk tangan, coba siapa? Untuk yang poin 5. Coba sekarang yang merasa ini hukuman itu siapa? Tunjuk tangan dari Bapak Ibu sekalian. Yang merasa hukuman. Konsekuensi. Oke, kita lihat ya. Oke, berarti kita lihat yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, jelas itu hukuman ya. Lalu yang kedua, menggantikan kertas temannya yang basah karena tercoret, itu konsekuensi. Lalu yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, itu hukuman. Berdiri di depan kelas itu hukuman. Dan berlari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat
pelajaran PJOK. Nah, di sini konteksnya karena di situ pelajaran PJOK seperti yang Pak Gagas sampaikan tadi, berarti ini termasuk konsekuensi karena pelajaran PJOK tersebut. Begitu ya Bapak Ibu, jadi kita bisa membedakannya. Bagaimana kalau pada saat pelajaran PJOK itu materinya bukan madu, sedangkan materinya misalnya badminton atau renang, masa jadi hukum itu? Iya, kalau misalnya ini kan disesuaikan. Kalau misalnya dia main badminton, tentunya Bapak olahraga tadi memberikan konsekuensi lari di lapangan badminton gitu. Lari itu pemanasan Bu. Iya, lari itu nggak harus. Misalnya lari itu kan Kayaknya terlambat Pak. kan misalnya kan kalau misalnya guru olahraga itu kan nggak harus di tempat itu gitu kan, ada pemanasan, ada apa namanya biar peredaran darah lancar seperti itu ya. Jadi kalau guru olahraga memberikan seperti itu berarti itu bentuk konsekuensi. Beda lagi kalau anak tersebut suruh lari 10 kali yang nggak kira-kira, nah itu masuk ke hukuman gitu. Bisa bedakan ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu selanjutnya ada posisi kontrol. Nah, ini kita sebagai guru ini kita harus tahu posisi kita di mana. Sebagai guru selama bertahun-tahun kita harus tahu posisinya. Posisi kontrol itu terdiri dari 5, yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lalu yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor atau mengawasi siswa. Jadi semua gerak-geriknya siswa kita amati itu sebagai pemantau ya. Lalu yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kita coba mulai berefleksi. Di posisi kontrol kita berperan di poin berapa? Kalau yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu merasa Bapak Ibu di posisi kontrol yang nomor berapa? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai monitor? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau seperti apa? Kalau penghukum biasanya kalau terlambat silahkan lari di lapangan basket, atau silahkan kamu mengepel toilet mulai dari lantai 1 sampai lantai 3, itu hukuman. Kalau membuat orang merasa bersalah biasanya, kok kamu terlambat sih? Kamu gak kasihan sama ibu? Setiap hari ibu ditegur loh sama kepala sekolah. Bagaimana coba? Nah, itu kan halus sekali, tapi membuat siswa merasa bersalah. Apakah kita pernah melakukan seperti itu? Kok kamu seperti itu sih? Kelas kita kotor sekali. Kamu gak kasihan ya sama ibu? Dijas sebagai wali kelas yang tidak mau peduli dengan anak-anaknya. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Maka nanti siswa tersebut akan merasa bersalah. Lalu yang ketiga, teman. Sebagai teman, biasanya kalau sebagai teman, kok kamu terlambat? Ya udah deh, gak apa-apa, masuk aja, udah gampang, nanti ibu yang ngomong. Nah, itu adalah sebagai teman. Kalau pemantau berarti memonitor dan mengawasi. Ini jam berapa? Kita masuk biasanya jam berapa? Kok kamu datang jam 7.15? Nah, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer berarti
menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang guru. Ini tadi belum ada yang jawab loh, Bapak Ibu guru berperan sebagai nomor berapa di posisi kontrol? Semuanya pernah. Iya, kita pasti semuanya pernah ya. Saya juga pun pernah 1, 2, 3, 4, 5 semua pernah. Tapi alangkah baiknya kita harus melakukan posisi kontrol yang nomor berapa? Ya, kita harus menjadi posisi kontrol yang nomor 5, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, yaitu sebagai mentor mempertanggungjawabkan dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus siswa membolos dari jam pelajaran sebagai penghubung. Patuhi peraturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Nah, itu sebagai penghubung. Lalu membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu nak gitu. Itu membuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, ayolah yang patuh, buat apa bolos, buat Bu Guru bangga ya kali ini saja gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi siswa itu melakukan bukan karena dia takut sama guru, tapi dia akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Mungkin semuanya sudah melakukan ya Bapak Ibu, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Lalu selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita di tahun ini sudah masuk kurikulum merdeka di tahun yang kedua. Saya rasa juga Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakannya di kelasnya masing-masing ya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Sudah membuat keyakinan kelas semua ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kan ada kalimat. Mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Kenapa? Itu apakah peraturan atau apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ya karena untuk keselamatan. Sebenarnya kan untuk keselamatan, bukan karena ada polisi, bukan karena untuk gaya-gayaan, tapi untuk keselamatan supaya saat jatuh tidak terbentur kepalanya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kesehatan. Jadi kesadaran akan kesehatan, bukan fashion atau bukan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu apa tujuan dari penerapan keyakinan kelas? Yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas. Apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Lalu yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak itu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa adanya tekanan. Maka saat kita membuat keyakinan kelas, yang membuat adalah mereka. Jadi mereka meyakini kalau buang sampah sembarangan itu tidak disuruh guru, tapi dia yakin bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik.
Lalu yang ketiga, membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru ataupun murid. Dan yang terakhir, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Lalu apa fungsi dari keyakinan kelas? Fungsi dari keyakinan kelas adalah sebagai pengendalian diri agar siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Maka itu akan diterapkan di sekolah supaya nanti tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan lingkungannya. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak. Komponen yang bisa memberikan gambaran secara garis besar. Lalu yang kedua berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin kita semua di sini dulu kalau membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan, jangan berlari, jangan, nah semua ada jangan. Nah kalimat itu disederhanakan menjadi kalimat positif. Maka diubah menjadi jangan membuang sampah sembarangan jadi jagalah kebersihan. Misalnya jangan membuli, jangan menyakiti. Berarti diubah menjadi keyakinan kelas saling menyayangi. Jadi kalimatnya itu jelas, singkat dan mudah dipahami, tetapi tidak ada unsur paksaan, supaya anak-anak menyadari dan membentuk motivasi intrinsik dalam dirinya. Lalu selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Ini biasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu jangan membuli, jangan bicara kotor, jangan bicara jorok. Nah itu kita rangkai jadi satu, jadikan kalimat positif saling menyayangi atau saling menghormati, begitu. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Baiknya ini setiap hari kita ulang supaya anak tersebut meyakini adanya keyakinan kelas. Jadi kalau dia melanggar, oh iya ya saya melanggar keyakinan kelas, seperti itu. Lalu selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah ini contoh keyakinan kelas. Kebetulan saya balik kelas 82 yang saya buat tahun ajaran baru di bulan Juli lalu. Tahun lalu juga ada, tapi kebetulan yang saya ambil adalah yang tahun ini. Nah seperti ini yang sudah dibuat, yaitu masuk kelas tepat waktu. Awalnya dulu di awal saya membuat keyakinan dari kesepakatan kelas jangan terlambat atau tidak boleh terlambat. Dulu saya membuatnya seperti itu. Tapi setelah mempelajari bahwa keyakinan kelas harus menuliskan kalimat positif, maka harus diubah menjadi masuk kelas tepat waktu. Jadi tidak ada kalimat larangan, supaya menimbulkan kesadaran atau motivasi intrinsik. Lalu selanjutnya ada segitiga restitusi. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, saya melihat Bapak Ibu sepertinya ngantuk sekali karena ini adalah jam rawan. Kita akan ice breaking sebentar. Ice breaking ini yang pertama melancarkan peredaran darah, yang kedua melibatkan sendi, tulang dan otot, yang ketiga adalah gerakannya sederhana supaya tidak ngantuk, supaya oksigen ke otak. Jadi suplai oksigen ke otak cukup. Oke, silakan berdiri semuanya. Sederhana saja. Bapak Ibu tahu lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung kan? Tahu kan? Oke. Gerakannya seperti ini. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara.
pacar ya, supaya tidak tegang dan tidak ngantuk, karena dilihat kayaknya sudah ada ngantuk. Oke, sekarang selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari perbuatan pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Misal anak kita melakukan kesalahan tidak melakukan habituasi, lalu kita panggil anak tersebut dan ditanya, misalnya Sandi, ibu dengar kamu tadi tidak habituasi, kenapa? Mungkin Sandi menjawab, iya bu, saya kesal. Oh begitu, jadi kita seolah-olah tahu perasaannya dia. Yang mencoba, bukan seolah-olah, yang mencoba tahu perasaannya dia. Itu namanya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, yang ketiga, segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi intrinsik, lalu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah contoh video yang saya buat, yang saya laksanakan atau yang saya terapkan kepada anak-anak kita, khususnya di kelas 8.
Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolahan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pengalaman yang secara tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada pengalaman sharing tentang penanganan segitiga restitusi. Silakan Kak Tamtam, silakan. Kayak udah di sini. Silakan. Oke, terima kasih. Pak ini enggak Pak? Nggak usah. Oh nggak usah, oke. Silakan Kak. Kalau pengalaman saya sih waktu itu sih ada chat di grup anak-anak itu yang berkaitan dengan ada mereka saling mengirimkan gambar-gambar yang vulgar berkaitan dengan chat dan akhirnya berujung saling mengejek. Jadi waktu itu saya panggil, saya bicara, kemudian saya mencoba untuk menggali kenapa sih itu bisa terjadi, sumbernya dari mana, dan akhirnya anak itu bisa kemudian sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik. Kemudian saya minta untuk mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka memutuskan sendiri untuk menghapus gambar-gambar stiker-stiker yang bisa dikirimkan yang dapat memprovokasi grup di WA itu. Dan akhirnya dari peristiwa itu ya mungkin mereka awalnya takut karena mungkin tahu dimarah, tapi dalam kenyataannya mereka hanya saya minta untuk apa sih yang bisa kamu lakukan agar ini tidak terulang. Akhirnya mereka bisa memutuskan sendiri jalan yang baik untuk mereka, sehingga apa yang sudah mereka lakukan itu berkaitan dengan chat atau mengirimkan dengan stiker-stiker yang berbau pornografi itu tidak terulang. Saya kira itu. Oke, terima kasih luar biasa Pak Tamtam. Berarti Pak Tamtam sudah menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita ya Pak. Di sekolah kita di mana ini Bapak Ibu? Yosudarso. Yosudarso? Jaya. Yosudarso. Lokoresa ya berarti. Yuk kita bersama. Yosudarso Lokoresa. Yosudarso Lokoresa. Oke, mungkin ada pengalaman lain dari Bapak Ibu yang lain, silahkan. Saya rasa pasti semua punya pengalaman dan Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi, entah itu menstabilkan identitas, melakukan tindakan yang salah, atau menstabilkan identitas, atau mungkin menanyakan keyakinan kelas. Bu Lenti kayaknya udah mau ngomong, silahkan Bu Lenti. Kok pakai Bu? Nggak nyampe. Sini aja Bu, nggak apa? Sini aja. Oke. Terima kasih Bu Eni. Seperti yang Bu Eni sampaikan, mungkin kita semua sudah melakukannya, tetapi tanpa kita sadari. Setelah mengikuti ini, ternyata saya baru sadar saya sudah melakukannya ketika anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi saya menggali, bertanya kepada anak tersebut, kenapa bisa tidak mengerjakan tugas. Lalu anak itu menjawab alasannya, lalu saya bertanya kembali bagaimana supaya ini tidak terulang lagi, dan anak tersebut bisa mencari solusinya. Mencari solusi sendiri Okay. Sehingga setiap ada tugas bukan saja di pelajaran saya, tetapi di semua pelajaran anak tersebut dengan disiplin tanpa disuruh dia bisa bertanggung jawab untuk mengatur waktu, karena kita sudah bertanya dan anak tersebut mengetahui tentang kesalahan supaya bisa memperbaiki. Itu dari saya. Dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya, ya. Oke, luar biasa sekali Bu Lenti. Ternyata memang sebenarnya kita semua yang ada di sini, saya yakin sudah melakukan hal itu. Tetapi mungkin tanpa kita sadari kita sudah berbuat apa ya seperti itu. Mungkin
selain Bu Lenti dan Pak Tanta, mungkin ada pengalaman lain dari Bapak Ibu Frater mungkin? Silakan. Kalau ada pengalaman, walaupun Frater di sini masih baru ya, tapi pasti ada. Pernah menangani masalah gitu, Frater di sekolah? Pernah. Oh iya. Mungkin mau sharing? Oke, silakan Tan. Ya. Di pengalaman saya, salah satunya walaupun saya baru 3 bulan di tempat ini, itu ketika ada siswa yang ribut di kelas karena ada salah satunya itu provokator, lalu mereka itu beradu mulut di kelas, sehingga membuat ribut kelas itu, lalu membuat gaduh dan terdengar mengganggu kelas lainnya. Lalu setelah itu saya berusaha menyelesaikan dan meluruskan apa yang menjadi permasalahan. Ketika mereka dipanggil ke kantor lalu berbicara dengan baik, ditanya apa yang menjadi masalah, dan akhirnya mereka mau rendah hati mengakui, ada yang mau mengakui kesalahan dan mereka mau bermaafan, lalu mereka berjanji tidak akan melakukannya lagi. Baik, luar biasa Frater. Berarti semua sudah melakukannya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Yosudarso, Lokoresa. Yosudarso, Lokoresa. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu semuanya. Dari yang lain, oh ada Pak Tanta menambahkan? Oh tidak. Siapa yang lain? Apakah ada yang akan menambahkan? Tidak ada. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah memaparkan tentang diseminasi disiplin positif, dan jika tidak ada pertanyaan maka saya akan menyimpulkan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru, sebagai among, yaitu sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah mau hadir dan berkenan hadir di sini untuk berdiskusi bersama dengan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini akan menghasilkan sesuatu hal yang baik ke depannya. Demikian saya akhiri. Sebelum diakhiri, silakan Pak Gagas untuk memimpin berdoa. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan aksi nyata ini dengan berdoa. Dalam Bapa dan Yesus. Yesus, terima kasih atas penyelenggaraan hari ini, terlebih atas pengalaman-pengalaman yang sudah kami lalui hari ini, terlebih pengalaman ini menambah pengetahuan dan menguatkan mental keyakinan kami, terlebih pada sore hari ini bersama Bu Eni sebagai dalam bergerak, kami dapat diberikan wawasan yang baru, sehingga dalam proses pendidikan dan pendampingan kepada anak-anak kami juga kami dapat sesuai dengan kurikulum merdeka yang saat ini dijalankan. Itu yang kami sudah memberkati untuk perjalanan kami menuju masa masing-masing. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Terima kasih.